Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Andriansyah dari Universitas Nasional dengan Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan perilaku kolektif dan gerakan sosial. Perilaku kolektif adalah perilaku menyimpang. Namun perilaku ini berbeda dengan perilaku menyimpang karena perilaku kolektif bisa diartikan sebagai perilaku yang tidak biasa. Perilaku ini muncul secara spontan, relatif, dan tidak terorganisasi. Bentuk-bentuk perilaku kolektif. Yang pertama itu ada kerumunan crowds. Kerumunan crowds adalah sekelompok orang yang membentuk agresi atau kumpulan yang bila semakin lama jumlah massa, maka semakin meningkat. Yang kedua ada panic crowds, adalah kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Lalu yang ketiga ada spectator crowds, adalah kerumunan penonton. Terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Lalu yang keempat ada acting mobs, adalah kerumunan yang bertindak secara emosional, bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempergunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, kumpulan ini bergerak karena merasa hak-hak mereka diinjak atau karena tidak adanya keadilan. Lalu yang kelima ada immoral crowds. Immoral cults adalah kerumunan yang bersifat immoral, bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Contohnya adalah mabuk-mabukan dan yang tidak teratur. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri perilaku kolektif. Yang pertama itu dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Lalu yang kedua tidak bersifat rutin atau hanya insidensial. Lalu yang ketiga dipicu oleh beberapa rangsangan masalah. Lalu yang selanjutnya ada faktor penentu perilaku kolektif. Yang pertama itu ada status sosial. Masyarakat dapat menjadi faktor penunjang atau menghambat munculnya perilaku berkelompok manusia. Dalam kenyataannya, masyarakat tradisional yang sederhana lebih sulit melahirkan perilaku berkelompok dibandingkan dengan masyarakat modern. Lalu yang kedua, menyebarnya suatu kepercayaan umum bisa menjadi pemicu munculnya perilaku kolektif manusia. Hal ini dikarenakan sebelum perilaku tersebut muncul, manusia harus memiliki pandangan yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut atas permasalahan hidup yang dihadapinya. Lalu yang ketiga ada mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak. Perilaku kolektif manusia sering dikoordinir oleh pemimpin kelompok, pemimpin, atau koordinator yang memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu kegiatan kolektif manusia. Dan yang terakhir, berlangsungnya suatu pengendalian sosial merupakan hal penentu yang dapat mencegah atau menunda keempat faktor di atas. Contohnya seperti pengendalian para aparat polisi dan para penegak hukum. Lalu selanjutnya ada gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini, gerakan sosial ditandai oleh tujuan dan kepentingan yang sama. Jenis-jenis gerakan sosial. Yang pertama ada gerakan perpindahan. Gerakan perpindahan adalah arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Individu-individu dalam jenis gerakan ini umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada gerakan ekspresif. Gerakannya yang dimana tindakan penduduk untuk mengubah sikap mereka sendiri dan bukan mengubah masyarakat. Lalu yang ketiga ada gerakan reformasi. Gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil. Yang keempat ada gerakan utopia. Gerakan utopia yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni oleh
upaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera yang berskala kecil. Lalu selanjutnya ada gerakan revolusioner. Adalah gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan drastis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru. Lalu selanjutnya ada gerakan konservatif. Gerakan ini berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa pendudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan. Lalu selanjutnya ada gerakan progresif. Gerakan ini bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi. Lalu selanjutnya ada gerakan perlawanan. Lalu selanjutnya ada gerakan regresif. Gerakan ini berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Selanjutnya ada komponen gerakan sosial. Yang pertama itu ada struktur. Nah, struktur gerakan sosial harus memiliki struktur yang bersifat tidak laku dan terbuka agar tidak dimanfaatkan oleh para oligarki, menggunakan voting untuk pemilihan keputusan dan tidak memiliki hierarki. Yang kedua, ada tantangan kolektif. Tantangan kolektif adalah titik fokus para pionir gerakan untuk memperoleh perhatian dari pihak lawan, yang biasanya ditandai adanya tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu para elit, pemegang otoritas, kelompok lain, atau aturan kultural tertentu. Alasan terkuat mengapa individu tergabung dalam gerakan sosial adalah untuk menyusun klaim bersama menantang pihak lawan, pemegang otoritas para elit. Yang keempat adalah memelihara politik perlawanan. Saat sebuah kelompok terus menjaga aksi kolektif melawan pihak tertentu, suatu tindakan perlawanan akan bisa menjadi gerakan sosial. Lalu ada solidaritas dan identitas kolektif. Gerakan sosial biasanya terjadi ketika ada perasaan solidaritas atau identitas yang seringkali bersumber dari agama, etnis, etnisitas, rasa nasionalisme, atau hanya sekedar kesamaan minat saja. Misalnya minat terhadap lingkungan, isu sosial, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya ada tahapan-tahapan gerakan sosial. Yang pertama ada tahapan kegelisahan. Tahapan kegelisahan terjadi manakala terdapat ketidakpuasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. Tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa tahun. Lalu yang kedua ada tahap kegusaran. Adalah tahap di mana akibat kegelisahan tersebut terhimpunlah suatu kolektivitas yang nantinya akan dapat digerakkan oleh pemimpin atau agitator yang karismatik. Lalu pada tahap ini, tahap formalisasi, ideologi gerakan sosial dijelaskan kepada setiap anggota mulai dari atasan atau sebab lahirnya ketidakpuasan sasaran gerakan hingga rencana-rencana aksi yang akan dilakukan. Meskipun sudah sedikit terorganisir, akan tetapi pada tahapan ini tidak ada hierarki. Lalu yang terakhir ada tahap pelembagaan. Setelah gerakan awal berhasil mendapatkan perhatian dari banyak orang hingga mendapatkan dukungan publik, maka dilanjutkan dengan pembentukan lembaga. Lembaga tersebut nantinya menetapkan suatu birokrasi dan kepemimpinan yang profesional dan disiplin, menggantikan figur karismatik sebelumnya. Penyebab gerakan sosial memiliki banyak sekali faktor yang muncul di dalam suatu komunitas masyarakat, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan sosial tersebut antara lain strain atau ketegangan, stres, mass society atau massa, emotion atau emosi, eros, irrationality atau ketidakrasionalan,
contagion atau penularan perasaan, alienation atau keterasingan, frustration atau frustasi, dan yang terakhir adalah relatif deprivation, depresi relatif. Sekian penjelasan pengertian perilaku kolektif dan gerakan sosial dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.